Siapakah sebenarnya Putri Dayang Rindu, yang namanya diabadikan menjadi nama gedung kesenian di Muara Enim, Sumatera Selatan? Gedung Kesenian Putri Dayang Rindu, Muara Enim. Setelah saya mengadakan penelusuran di dunia maya tentang siapakah Putri Dayang Rindu atau Putri Dayang Rindu, maka yang tampil adalah banyak versi cerita tentang Putri Dayang Rindu. Misalnya versi dari Tanggamus Lampung dan versi dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sedangkan versi dari Kabupaten Muara Enim tidak ditemukan. Sehingga timbul pertanyaan, kenapa salah satu gedung pemerintah di Kabupaten Muara Enim, yaitu Gedung Kesenian, diberi nama Gedung Kesenian Putri Dayang Rindu? Ini pasti ada sejarahnya. Kemudian saya menelusuri perpustakaan dan bertanya kepada orang-orang yang relevan dengan cerita Putri Dayang Rindu ini. Setelah sekian lama mengumpulkan informasi, sekarang saya ceritakan kepada Anda semuanya. Inilah kisah Putri Dayang Rindu dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, sukai, dan komentar agar channel ini dapat berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Pada masa itu agama-agama belum masuk ke tanah Andalas atau Pulau Sumatera. Pada masa itu orang-orang yang hatinya baik mencari Tuhan Yang Maha Esa dengan cara bertapa. Tak jarang karena khusyuk dan ikhlasnya mereka tafakur, mereka mendapatkan wahyu atau wangsit dari Allah melalui malaikat-malaikatnya. Pada masa itu pula hiduplah pasangan suami istri di pinggiran Sungai Enim di daerah Tanjung Agung sekarang ini. Mereka sudah lanjut usia tetapi belum juga dikaruniai anak. Mereka bertapa dengan khusyuk dan berdoa tak putus asa. Pak, kita sudah bertapa dan berdoa sepanjang hidup kita, tetapi kenapa doa kita belum dikabulkan? Ratap istrinya. Sabar Bu, mungkin Tuhan masih menguji kesabaran kita. Kita harus tetap ikhtiar Bu, jawab suaminya sambil memeluk istrinya. Malam harinya mereka kembali bertapa, tafakur dan berdoa. Wahai penguasa jagat raya, dengarkanlah doa kami yang lemah ini. Kami masih mengharapkan keturunan anak. Kami tidak meminta anak yang sempurna dan dalam bentuk apa saja kami terima. Doa mereka sambil berurayan air mata. Mereka sangat merindukan seorang anak. Setelah cukup lama mereka memuji dan berdoa, akhirnya mereka bersudahi dan beranjak tidur. Dalam tidurnya mereka bermimpi sedang melakukan pertapaan dan berdoa. Kemudian ada cahaya turun dari langit dan perlahan menembus perut istrinya dan menghilang masuk ke dalam perut istrinya. Esokan harinya dengan gembira suaminya menyampaikan tentang mimpinya kepada istrinya. Bu, mungkin doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Semalam aku bermimpi ada cahaya yang masuk ke dalam perutmu, kata suaminya. Syukur Pak, semoga dikabulkan, jawab istrinya dengan gembira. Hari demi hari dan bulan demi bulan, tak terasa sudah 4 bulan kandungan sang istri. Perutnya mulai membesar. Mereka sangat gembira. Sang suami tambah rajin bekerja, dan sang istri sangat rajin meminum ramuan-ramuan penyehat. Tak terasa kandungan istrinya sudah 9 bulan 10 hari. Istrinya sudah mulai merasa sakit dan sepertinya sudah waktunya melahirkan. Sang suami segera memberitahu istrinya, istri seorang petapa sakti, Syekh Ali Jumenang, untuk menolong istrinya.
Setelah proses persalinan selesai, betapa terkejutnya semua yang ada di situ. Ternyata yang dilahirkan istri pertapa itu bukannya bayi, tetapi sebuah cincin emas dengan mata cincin berbentuk mata manusia. Sekali itu menyeru rasa kekecewaan suami istri itu. Ia segera mengumpat, "Wahai sang penguasa jagat, kami telah bersabar sehingga setua ini mengharapkan seorang anak. Kenapa engkau beri kami anak sebuah cincin emas?" Ratap suaminya. Kemudian dipungutnya cincin itu dan melemparkannya cincin itu ke dinding rumahnya. Dan mata cincin itu mengeluarkan air mata. "Buanglah cincin itu, aku tidak sudi menerimanya," teriak suaminya. Kemudian cincin itu dibawa oleh istri pertapa saktiku yang tidak lagi menang ke rumahnya. Cincin itu selalu mengeluarkan suara bayi menangis. Maka istri yang si Ali Jemenang diam-diam memberitahu istri pertapa, dan istri pertapa mendatangi cincin tersebut dan menyusuinya. Maka seketika cincin itu berhenti menangis. Demikianlah selama 3 tahun istri pertapa itu menyusui bayinya yang berbentuk cincin itu secara diam-diam. Demikianlah selama 3 tahun istri pertapa itu menyusui bayinya yang berbentuk cincin itu secara diam-diam. Setelah 3 tahun, ajaibnya makanan selalu tersedia di dekat cincin itu, tanpa ada yang tahu siapa yang memberinya. Dan makanan itu habis seperti ada yang memakannya. Setelah 16 tahun usia cincin itu, pada suatu malam pertapa sakti Siang Ali Jemenang bermimpi. Dia melihat dan mendengar cincin itu berdoa, "Wahai penguasa jagat raya, izinkanlah aku berbakti pada kedua orang tuaku. Aku sangat merindukan berada di dekat mereka. Beri aku kekuatan untuk bisa keluar dari cincin ini." Kemudian muncullah seorang yang berpakaian menutupi seluruh tubuhnya, hanya kelihatan mukanya saja, dan dia berkata, "Aku adalah utusan penguasa jagat raya. Permohonanmu dikabulkan, tetapi kamu tidak boleh terlihat oleh mereka. Jika kamu terlihat oleh mereka, maka kamu tidak bisa ketemu mereka lagi. Ini adalah hukuman bagi mereka yang telah mendustakan anugerah pemberian penguasa jagat raya. Sedangkan dulu mereka siang malam berdoa akan menerima apapun wujud dari anak mereka, asalkan mereka diberi keturunan. Engkau adalah orang yang mulia." Kemudian laki tersebut menghilang. Tak lama kemudian, dari cincin itu keluarlah seorang gadis yang cantik jelita, yang berpakaian seperti seorang putri kayangan. Dan dia berkata kepada pertapa Siang Ali Jemenang, "Engkau pertapa yang suci, antarkanlah aku ke rumah orang tuaku secara diam-diam. Jangan sampai ketahuan oleh ayah dan ibuku. Terima kasih telah merawatku selama ini." Kemudian gadis itu kembali ke dalam cincin emas itu. Kemudian diantarkanlah cincin itu ke rumah orang tuanya. Diam-diam istri pertapa Siang Ali Jemenang menyimpan cincin itu di atas pintu dapur, yang tidak terlihat oleh orang yang berada di bawahnya. Demikianlah setiap malam ketika suami istri itu telah terlelap tidur, maka dari cincin emas itu keluarlah seorang gadis yang cantik jelita, yang berpakaian putri kayangan. Ia bersimpuh di dekat orang tuanya, tetapi dia tidak berani menyentuh orang tuanya karena takut larangan dari dia, penguasa jagat raya. Kemudian ketika siang hari, di saat suami istri itu sedang ke ladang, putri Dayang Rindu keluar dari cincin emas itu
membersihkan rumah, menyapu, mengepel dan memasak layaknya seorang anak gadis yang patuh dan cinta kepada orang tuanya. Ketika istri pertapa itu pulang ke rumah untuk memasak makan siang, sekaligus makan malam, untuk mereka berdua, betapa terkejutnya istri pertapa itu karena rumah sudah dalam keadaan rapi, bersih, dan ketika ia ke dapur, dilihatnya makanan sudah tersedia, nasi dan lauk-lauknya. Dia kembali ke ladang dan suaminya heran dan bertanya, "Kenapa ibu kembali? Ibu tidak memasak untuk makan siang kita." "Entahlah Pak, mungkin ada tetangga atau anak gadis pertapa Sia Ali Jumenang yang memasakkan kita dan membersihkan rumah kita," jawab istrinya bingung. "Syukurlah dan terima kasih ada tetangga yang baik ini membantu kita. Mungkin mereka kasihan melihat kita yang sudah tua ini, tapi tidak ada yang membantu," jawab suaminya. Begitulah setiap hari Putri Dayang Rindu memasak dan merapikan rumah orang tuanya. Dan setiap malam ia melepas rindu memandang wajah ibu dan bapaknya. Dia menangis karena kerinduannya. Dia ingin memeluk dan mencium kedua orang tuanya. Tetapi larangan penguasa jagat raya membuatnya kuat mengurungkan niatnya. Karena ia takut berpisah untuk selama-lamanya dengan orang tuanya. Demikianlah sudah 2 minggu kejadian ini aneh itu berlangsung di rumah suami istri pertapa itu, sehingga menimbulkan rasa penasaran di hati keduanya. "Bu, aku penasaran, siapa ya kira-kira yang berbaik hati memasak dan mengurus rumah kita? Kalau tetangga tidak mungkin setiap hari melakukan itu," tanya suaminya. "Entahlah Pak, aku juga penasaran siapa kira-kira yang melakukan itu. Sepertinya orang itu sangat dekat dengan kita. Dia tahu semua keperluan kita," jawab istrinya. "Bagaimana kalau besok kita jebak? Kita pura-pura berangkat ke ladang, tapi kita kembali dan bersembunyi di bawah tempat tidur," kata suaminya. "Setuju Pak. Kalau kita tahu siapa orangnya, kita bisa berterima kasih. Dan kalau ia seorang yatim piatu, kita anggap dia sebagai anak kita Pak," timpal istrinya. "Bapak setuju Bu," jawab suaminya. Keesokan harinya mereka segera melaksanakan rencana mereka. Pagi-pagi sekali sang pertapa itu sudah menyiapkan perlengkapan ke ladang. Ia mengasah kampak dari batu, menyiapkan keranjang dan sebagainya. Sedangkan istrinya sibuk menyiapkan bekal makanan dan minuman, serta sarapan pagi. Setelah sarapan pagi, mereka segera berangkat ke ladang. "Ayo Bu, kita ke ladang," kata suaminya. "Ayo Pak," jawab istrinya. Tetapi setelah 1 menit berjalan, mereka segera kembali ke rumah secara diam-diam dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Lama mereka menunggu. Setelah kira-kira pukul 7 pagi, terdengarlah langkah kaki dari arah dapur. Kemudian dengan cekatan dia membuka pintu dan jendela, sehingga suasana rumah menjadi terang. Nampaklah sosok gadis cantik jelita berpakaian kain sutra seperti putri kayangan. Dia membereskan barang-barang yang berserak dan merapikan tempat tidur. Lalu dia mengambil sapu dan menyapu rumah dari belakang hingga ke depan. Setelah itu sang gadis mempersiapkan bahan-bahan untuk memasak. Sementara itu 2 orang suami istri pertapa itu semakin penasaran. Siapakah gerangan gadis cantik itu? Mereka belum pernah melihatnya sebelum ini.
Yuk kita keluar, kita temui gadis itu. Kita tanyai siapakah dia sebenarnya, perintah suaminya. Ayo Pak, jawab istrinya. Maka keluarlah mereka dengan pelan-pelan. Wahai putri yang cantik jelita, siapakah gerangan engkau ini? Sapa suami istri itu. Betapa terkejutnya Putri Dayang Rindu mengetahui bahwa ibu dan bapaknya ada di rumah sekarang ini. Dia gelagapan membayangkan apa yang akan terjadi dengan dirinya saat Putri Dayang Rindu terpaku di tempatnya, sehingga menggugah suami istri itu untuk bertanya untuk kedua kalinya. Wahai putri yang cantik jelita, siapakah gerangan Ananda ini? Apakah Ananda mengenal kami berdua? Tanya mereka kembali. Barulah Putri Dayang Rindu memutar badan dan menghadap ke arah kedua orang tuanya. Bapak, Ibu, aku adalah anakmu yang berada di dalam cincin emas itu. Rengek Putri Dayang Rindu. Ia tak tahan memendam perasaan rindunya dan segera menghambur memeluk ibu dan bapaknya. Betapa terkejutnya suami istri itu mengetahui bahwa gadis yang cantik jelita itu adalah anak mereka yang berbentuk cincin emas waktu dilahirkan. Mereka merasa menyesal dan merasa bersalah karena telah membuang anak itu. Seketika menangislah kedua orang tua itu. Maafkan kami anakku, maafkan kami telah membuangmu, ratap kedua orang tua itu. Di mana kamu selama ini nak? Kamu pasti menderita, tanya petapa itu sambil membelai rambut anaknya. Tiba-tiba seperti ada kekuatan yang menarik Putri Dayang Rindu ke belakang, sehingga pelukan suami istri itu terlepas. Anakku, teriak suami istri itu. Dia terkejut mengetahui anaknya seperti ada yang menariknya ke belakang. Ibu, bapak, teriak Putri Dayang Rindu sambil menggapaikan tangannya. Kemudian terdengar suara yang menggema di sekitar itu. Wahai orang tua, kalian telah durhaka mengingkari nikmat dan anugerah yang telah diberikan penguasa jagat raya kepada kalian. Kalian telah berdoa sepanjang hidup kalian agar dikaruniai anak tidak perlu sempurna, berwujud apapun akan diterima. Tetapi mengapa kalian ingkari padahal penguasa jagat raya hanya uji kesabaran dan kecintaanmu kepadanya? Ternyata kami tidak sabar dan membuang anak tersebut tanpa memikirkan nasibnya. Jelas suara bergema itu. Sebagai hukuman dari penguasa jagat raya, kamu tidak dapat lagi bertemu dengan Putri Dayang Rindu. Dia akan kami tempatkan di tempat yang baik sampai waktunya dia diangkat ke kayangan. Suara itu bergema itu. Kemudian perlahan-lahan tubuh Putri Dayang Rindu menghilang dari pandangan mata. Suami istri betapa itu menangis sejadi-jadinya sambil memanggil nama anaknya, Putri Dayang Rindu. Lebih dari 2 jam, suami istri itu menangis dan meratapi anaknya dan memelas memohon ampun kepada sang penguasa jagat raya. Tapi hal itu tidak merubah keadaan. Tubuh Putri Dayang Rindu tetap tidak kelihatan. Sementara itu, Putri Dayang Rindu diturunkan di sebuah gua yang besar dan diajak masuk oleh malaikat utusan penguasa jagat raya. Masuklah engkau ke dalam gua ini, perintah utusan. Setelah masuk, Putri Dayang Rindu disambut oleh seorang dayang pembantu dan seekor harimau putih, dan dia memandang sekeliling ruangan gua itu. Begitu indah, seperti di dalam sebuah istana. Di ruangan utama
ada sebuah singgasana yang terbuat dari emas, dengan hiasan-hiasan dinding juga terbuat dari emas. Di salah satu ruangan ada tempat tidur berkelambukan sulam sutra benang emas. Hiasan-hiasan dinding terbuat dari emas. Di ruangan yang lain ada sungai kecil yang mengalir, air yang jernih dan batu-batu untuk tempat duduk. Di ruangan lain adalah dapur tempat memasak dan peralatan memasak. Melihat keindahan itu seketika hilang kesedihan Putri Dayang Rindu. Dia merasa ada yang menyayanginya lebih dari orang tuanya. Dialah sang pencipta, sang penguasa jagat raya yang telah memberikan anugerah yang tak terhingga kepadanya. Setelah puas berkeliling ruangan dalam gua tersebut, maka sang utusan penguasa jagat raya berkata, "Wahai Putri Dayang Rindu, engkau ditakdirkan sebagai pemimpin dan penolong umat manusia. Engkau telah membuktikan kecintaanmu kepada sang penciptamu dan kedua orang tuamu. Walaupun 16 tahun wujudmu cincin emas, engkau tetap memuji dan mengagungkan sang penciptamu, penguasa jagat raya. Walaupun 16 tahun engkau dibuang orang tuamu, tetapi engkau tetap menyayanginya dan mendoakannya," tutur sang utusan. "Engkau diberikan karunia untuk pengobatan segala jenis penyakit. Tolonglah mereka yang datang kepadamu. Jika yang sakit perempuan, bolehlah kau berpandangan dan memegang tubuhnya. Tetapi jika yang sakit laki-laki, maka kau harus membuat penghalang pandangan. Perintahkanlah pembantumu untuk mewakilimu. Intinya, janganlah engkau terlihat oleh laki-laki. Engkau pun jangan melihatnya. Ini demi untuk menjaga kesucianmu. Nafsu keduniawianmu sudah dihapuskan." Demikianlah panjang lebar utusan sang pencipta memberikan nasihat dan perintah. Habiskanlah waktu senggangmu untuk memuja dan memuji Tuhanmu. Carilah bekal amal baikmu sebanyak-banyaknya, agar engkau dapat menempati kayangan tingkat atas. Kami akan selalu mengawasimu dan Datuk Harimau Putih akan selalu menjagamu, sambung sang utusan. "Saya kira kamu sudah mengerti apa yang telah saya sampaikan. Saya pamit, semoga engkau selalu dalam kebaikan dan selalu dalam lindungan sang pencipta," ujarnya seraya menghilang dari pandangan mata. Belum sempat Putri Dayang Rindu mengucapkan kata-kata, sang utusan telah menghilang. Demikianlah bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun. Tak terasa sudah 15 tahun Putri Dayang Rindu hidup di dalam goa itu. Dia tak pernah keluar dari goa itu. Semua keperluannya secara ajaib datang sendiri, seperti pakaian, makanan, dan peralatan-peralatan yang dibutuhkannya. Setiap harinya ada saja orang yang datang ingin berobat kepadanya. Dengan tekun dan ikhlas, Putri Dayang Rindu melayani mereka. Mereka dibimbing agar bersyukur dan memuji Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Lama-kelamaan banyak penduduk yang pindah dan bermukim di sekitar gua tersebut, dan menjadikan Putri Dayang Rindu pemimpin mereka. Banyak juga petapa-petapa yang mengunjungi Putri Dayang Rindu untuk meminta petua tentang hakikat dan tujuan kehidupan ini. Dari mulut ke mulut, kabar tentang seorang putri cantik, jelita, dan sakti bisa mengobati segala macam penyakit tersebar terutama di Pulau Sumatera bagian selatan.
Dan kabar tersebut sampailah ke telinga seorang petapa sakti yang sesat, yang mempunyai kekuatan merubah sesuatu menjadi batu. Dia sangat bernafsu untuk membersunting gadis-gadis cantik dan menantang petapa-petapa yang tidak mau tunduk kepadanya. Dia berkelana untuk mencari gadis-gadis cantik untuk dijadikan istrinya, dan jika menolak maka akan dikutuknya menjadi batu. Banyak sudah korbannya. Dia tidak segan-segan siapapun yang menghalanginya, walaupun satu desa menjadi korbannya. Dia segera berangkat menuju Gua Putri Dayang Rindu. Dengan kesaktiannya dia terbang menuju Gua Putri. Begitu dia tiba di depan Gua Putri, masyarakat segera berlari ketakutan. Tinggallah Putri Dayang Rindu dan Dayang Pembantu serta Datuk Harimau Putih yang ada di dalam gua tersebut. Hahaha, wahai gadis yang cantik jelita, keluarlah dan serahkanlah dirimu untuk kujadikan istriku, teriak petapa sakti itu sombong. Namun tidak ada jawaban dari dalam gua. Putri Dayang Rindu melarang kedua orang pembantunya untuk menjawab ataupun keluar dari gua. Janganlah engkau menguji kesabaranku. Sudah banyak kampung dan negeri yang kutaklukkan, dan kukutuk menjadi batu karena menolak keinginanku, bentak petapa sakti itu. Setelah lama dia menunggu, Putri Dayang Rindu tidak kunjung keluar. Maka ia kembali berkata, "Baiklah, aku akan masuk ke dalam dan mengambilmu secara paksa," teriaknya. Sementara di dalam gua, Putri Dayang Rindu sedang bersemedi, tafakur memuja-muji Tuhan Sang Penguasa Jagat Raya, memohon agar mereka berhindar dari angkara murka si pahit lidah. Begitu si pahit lidah masuk, langsung disambut oleh Datuk Harimau Putih dan Dayang Pembantu dengan serangan yang dahsyat. Namun betapa sakti si pahit lidah dapat menghindar dan membalas serangan keduanya. Maka terjadilah pertempuran yang dahsyat, sehingga menghancurkan barang-barang di istana Gua Putri. Merasa lawannya cukup hebat, maka si pahit lidah segera mengeluarkan ilmu andalannya, pahit lidah. Dari mulutnya keluar ludah yang kental dan banyak, dan disemburkannya ke arah kedua orang itu. Hebatnya, setiap benda yang terkena cairan dari mulut si pahit lidah akan berubah menjadi batu. Cairan dari mulut si pahit lidah tidak putus-putus, sehingga hampir seluruh ruangan itu sudah berubah menjadi batu. Serangan liur si pahit lidah mengenai tangan Dayang Pembantu. Perlahan tangan Dayang Pembantu mengeras dan menyala ke seluruh tubuhnya. Di tengah pertempuran dahsyat itu, ternyata Putri Dayang Rindu telah diselamatkan oleh utusan penguasa Jagat Raya. Tubuhnya segera diangkat dari dunia fana menuju kayangan. Namun Putri Dayang Rindu sempat berteriak kepada Datuk Harimau Putih untuk pergi. Datuk Harimau Putih segera mengerti dan dia segera melompat ke angin-angin ruangan di atas gua. Tetapi naas kakinya sempat terkena semburan ludah si pahit lidah. Dia berhasil keluar dari gua melalui lubang angin-angin yang ada di atap gua. Tetapi tubuhnya perlahan mengeras dan menjadi batu. Si pahit lidah menyadari Putri Dayang Rindu telah menghilang dari tadi. Dia mengawasi Putri Dayang Rindu yang sedang bersemedi di singgasananya. Si pahit lidah segera mengeluarkan semua kesaktiannya untuk melihat dan melacak keberadaan Putri Dayang Rindu. Tetapi tidak berhasil. Ia melampiaskan kemarahannya dengan menyemburkan ludahnya ke seluruh ruangan gua itu. Dan gua yang tadinya indah berlapis emas kini telah menjadi batu, namun batunya tidak berubah.
Dalam perjalanan menuju Kahyangan, Putri Dayang Rindu bertanya kepada sang utusan, "Kenapa tidak Tuhan binasakan petapa jahat itu? Saya yakin Tuhan pasti mampu," tanya Putri Dayang Rindu masih merasa marah. "Saya diutus untuk membawa putri ke Kahyangan. Walaupun saya mampu, saya tidak diperintahkan untuk membunuhnya," tegas sang utusan. Demikianlah kisah Putri Dayang Rindu yang memang nyata kejadiannya di masa lalu. Untuk cincin emas permata manusia sekarang ini masih tersimpan di rumah salah satu keturunan Puyang Siap ahli Jemenang di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Gua Istana Putri Dayang Rindu sekarang ini disebut Gua Putri yang berada di Desa Pandang Mindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Di dalamnya masih menyimpan bentuk aslinya seperti singgasana, tempat tidur, patung seorang perempuan dan patung harimau, serta tempat pemandian.